Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini aku akan bahas mengenai video, ada beberapa potongan video dan ini berasal dari miliknya Heri Susanto yang di sini menggambarkan kondisi ini menurut aku sangat natural sekali pada saat terjadinya kasus pembunuhan di 18 Agustus 2021 lalu. Aku melihat ada beberapa tim kepolisian ya, beserta juga Kapolres Subang sendiri yang sedang melakukan pengambilan sampel sidik jari dan juga bukti-bukti di lokasi kejadian. Ini berarti kalau aku tangkapnya, ini baru mungkin beberapa menit atau bahkan maksimal mungkin beberapa jam setelah kejadian Pak Yosep melaporkan ke kepolisian setempat. Ada beberapa hal yang menarik. Pertama adalah aku melihat ekspresi Pak Yosep beserta juga Yoris ya pada saat ngobrol dengan Kapolres Subang dan juga tim kepolisian, serta juga ada tim dari penyidik di sini dari tim Inavis yang melakukan mengamati salah satu alat di lokasi kejadian yaitu adalah stick golf. Ini adalah gambaran stick golfnya. Kita akan coba lihat ada beberapa hal yang menurut aku sangat menarik dan juga natural karena ini adalah boleh dibilang beberapa menit atau beberapa jam maksimal setelah terjadinya laporan tersebut di 18 Agustus 2021. Tapi sebelum aku bahas beberapa hal yang bisa kita analisa di sini, aku ingatkan teman-teman tolong subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 26,6% para penonton yang pencet tombol subscribe. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Ini adalah beberapa hal yang mau aku bahas. Pertama kita lihat dulu pada saat Pak Yosep ini ngobrol dengan Kapolres, mungkin dengan sejumlah tim kepolisian yang saat itu hadir di 18 Agustus 2021. Oke, ini adalah gambaran Pak Yosep lagi memberikan kronologi pada saat dia datang. Oke. Oke. Nah, yang bisa aku komentari dari sini adalah kita nggak bisa menutup mata bahwa tatapan mata dari tim kepolisian di sini, you know lah, nggak perlu kita menjadi seorang yang expert dalam hal membaca wajah gitu. Ini adalah hal yang sangat manusiawi. Kita bisa melihat jika orang itu melihat seseorang untuk menyimak atau menaruh curiga. Secara pribadi, aku menangkap dari tim kepolisian di sini pada saat menatap Pak Yosep menjelaskan kronologi pada saat dia datang membuka mobil Alphard, tapi dia tidak melihat ada kaki yang salah satu kaki jenazah yang ada di sana. Tatapan mata mereka ini sepertinya adalah tatapan yang tidak sekedar menyimak, tapi juga mengamati dan juga ada sedikit rasa curiga. Ini menurut pribadi aku. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju dengan pendapat aku? Jika menurut aku bahwa tim kepolisian pun juga pada saat awal-awal mendengarkan keterangan dari Pak Yosep juga ada tatapan curiga. Kalian sama atau enggak dengan aku? Ini pribadi ya, personal aku sendiri. Oke. Ini adalah penjelasan dari Pak Yosep ya. Oke. Penjelasannya tidak terlalu detail, tidak terlalu jelas karena mungkin kualitas suaranya nggak bagus karena memang ini kayak video natural gitu loh. Jadi kayak behind the scene dan memang justru dari yang behind the scene ini kita bisa melihat sebenarnya gerak-geriknya seperti apa. That's interesting. Nah, bagian berikutnya lagi adalah obrolan dari Kapolres juga beserta Pak Yosep dan juga ada Yoris juga di sana saat itu. Kalau tidur, Ibu dikunci nggak pintunya? Kok bisa dibuka ya, kata Kapolres ini. Pak Yosep bilang mungkin aja dibuka sama istri saya. Dan fakta juga kita temukan bahwa di TKP kan tidak terjadi kerusakan pintu ya. Artinya kan memang ini sangat mengarah bahwa si pelaku adalah orang yang sudah dikenal dengan
korban begitu, karena nggak ada kerusakan pintu, nggak ada digedor, nggak ada jebol dan sebagainya. Pada saat Pak Yosep datang, itu pintunya memang sudah terbuka, nggak terkunci. Tapi di awal tadi dikatakan biasanya memang selalu dikunci rumah itu kalau tidur begitu. Tapi tadi pada saat Pak Yosep datang, dan kita ketahui berikutnya adalah datang jam 7:15 waktu Indonesia Barat, berarti kan kita ketahui itu terbuka begitu. Oke. Dan yang menariknya juga, aku melihat dari behind the scene ini semua. Ini kan di tanggal 18 Agustus yang notabene let's say baru beberapa jam lah setelah mengetahui anaknya Pak Yosep, almarhumah Amelia dan juga istrinya almarhumah Ibu Tuti itu kan meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan begitu dan tidak wajar begitu. Kakak-kakaknya, kakak dari almarhumah Ibu Tuti kan kita lihat juga ya, mereka histeris, teriak-teriak ya, mungkin lebih ekspresif ya. Ada yang lemes dan aku lihat Yoris juga di sini kayaknya masih lemes ya. Yoris aku melihatnya lemes, bingung, wajar sih karena satu sisi dia merasa kehilangan, satu sisi juga dia merasa shock, kaget, jadi bingung lagi memproses apa yang terjadi yang something really unpredictable. Mungkin juga sama Pak Yosep juga sama lagi memproses hal-hal yang baru dia alami begitu. Tapi ada dua reaksi yang sangat berbeda. Aku bahas reaksi ya, bukan tentang dia adalah pelaku, bukan pelaku, bukan. Jadi teman-teman kadang kan suka media massa juga yang suka mengquote dari channel YouTube itu kadang suka mempelintir-pelintir. Pokoknya tidak ada tuduhan, tapi aku bahas adalah reaksinya. Reaksinya pertama adalah kalau aku lihat dari Yoris kan seperti aku bilang tadi lemes ya, mungkin lagi shock dan sebagainya. Tapi Pak Yosep itu unik, reaksinya adalah masih punya energi luar biasa untuk menjelaskan kronologi dan diulang-ulang kembali. Dan penjelasan ini pun kita tahu ya, bahkan dengan bajunya Pak Yosep kan dengan topi merah, baju putih yang seperti ini. Itu kan tidak hanya dia menjelaskan ke tim penyidik saja, tapi juga ke banyak wartawan. Kita lihat dengan baju ini kan, kita lihat sudah ada beberapa wartawan ya yang mewawancarai di media nasional, misalnya TV One, kemudian juga iNews TV, kemudian juga Metro TV. Itu artinya kan Pak Yosep memiliki banyak sekali energi begitu. Belum lagi orang luar gitu. Aku nggak yakin kalau Pak Yosep itu ditanyakan bukan cuma dari media massa, tapi juga mungkin dari tetangganya, anaknya, temannya. Berarti Pak Yosep itu punya banyak energi begitu. Well, mungkin alasannya adalah karena dia adalah seorang kepala keluarga dan dia yang menemukan pertama kali, dan dia juga merasa bahwa tatapan sinis itu tidak hanya ditujukan oleh beberapa orang, tapi mungkin banyak orang saat itu mulai sudah merasa ada hal yang janggal begitu, makanya dia harus menguatkan dirinya sendiri. Dan dari situ kan kita juga tahu kemudian bahwa ternyata setelah tanggal 18 Agustus tersebut, Pak Yosep itu kan memang jaga jarak dengan semuanya, terutama dia dari tim kuasa hukumnya mengatakan dia diminta memang tidak usah ketemu lagi sementara dengan Ibu Mimin, tidak pulang ke rumah Ibu Mimin yang notabene adalah istri keduanya. Dia pulangnya adalah ke rumah adiknya. Dan setelah dari ini kan kita juga tahu bahwa Pak Yosep langsung menghubungi tim kuasa hukum untuk membantu dia. Mungkin Pak Yosep sudah merasa bahwa di tanggal 18 Agustus tersebut dengan tatapan mata yang menurut aku adalah tatapan curiga, baik dari tim kepolisian, dari mungkin saudara-saudara dan tetangganya, mungkin Pak Yosep merasa sendirian, makanya dia butuh tim kuasa hukum, karena jangan sampai jika memang bukan Pak Yosep pelakunya, takutnya di framing dan sebagainya. Itu adalah hal yang sangat wajar aku tangkapnya di sini, karena aku melihat di lokasi kejadian memang semua mata sepertinya menaruh kecurigaan terhadap Pak Yosep. So, that makes sense. Oke, apalagi yang bisa kita bahas adalah mengenai ini, adalah stick golfnya. Jadi beberapa teman-teman kan bilang stick golfnya tuh kayak apa sih, Anjas? Ini adalah potongan-potongan gambar dari video ini, dan ini memang sangat detail sekali ya tim Inavis tuh melihat stick golfnya, dan make sense sih stick golfnya bisa dibawa pakai motor ya, karena bukan stick golf yang kalau kita lihat kayak di film-film. Mungkin teman-teman yang sama seperti aku tidak suka main golf dan tidak tahu peralatannya seperti apa, kan kalau di TV-TV itu kan ada tasnya gede banget gitu kan. Ternyata memang stick golf itu bentuknya kecil kan ya, hanya ada 2 aja, jadi bisa make sense banget naik pakai bisa dibawa dengan motor begitu. Itu menjawab pertanyaan tersebut gitu.
Kemudian juga ada gambar di sini mengenai mobil Alphard hitam ya, yang parkirnya itu tidak benar dan cenderung mepet, padahal dalam kondisi yang parkirnya itu cukup luas begitu. Dan sebenarnya di video ini pun juga aku bisa melihat dengan sangat jelas ya, kedua jenazah. Aku tidak tampilkan tapi aku gambarkan kedua jenazah itu terlihat sangat jelas sekali di sini karena ngeblurnya nggak begitu terang, nggak begitu ngeblur, masih bisa kelihatan begitu. Dan ya begitulah gambarnya, sangat menyedihkan. Masalah stick golf, aku yakin sekarang sedang menjadi salah satu barang bukti yang sedang diteliti lebih dalam. Apakah stick golf ini terlalu bersih, ataukah mungkin ada jejak DNA yang tertinggal di sana yang bukan miliknya Pak Yosep, atau jangan-jangan ada sesuatu hal yang bisa memberikan guidance ke arahan berikutnya. Makanya ini sedang masih dalam tahap penelitian lebih dalam. Ini adalah hal yang eksak ya, laboratorium, jadi harus dibutuhkan waktu. Apakah ada jejak DNA di situ? Dan kita lihat di sini di tanggal 18 Agustus semua tim dari Inavis itu menggunakan sarung tangan. Bahkan Kapolresnya pun pada saat akan menyentuh mobil apapun pasti selalu menggunakan sarung tangan. So that's what happened di 18 Agustus 2021. Terima kasih sudah menonton video ini. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Kau pun kar semuanya.